belajar tentang database MySQL. Sebelum kita belajar tentang database, kita harus mengerti tentang apa artinya data. Data adalah representasi fakta di dunia nyata. Apa itu? Contohnya, misalnya nama, NISN, buku, perpustakaan, tanggal lahir, alamat, foto, musik, dan video, dan banyak lagi. Database sendiri adalah data-data yang saling terkait. Misalnya adalah siswa. Akan ada data-data yang terkait dengan siswa. Contohnya, siswa mempunyai nama, siswa mempunyai alamat, siswa mempunyai NIK, siswa mempunyai NIS, siswa mempunyai NISN. Gimana caranya mengelola dan menyimpan data? Yaitu kita masukkan dalam database. Gimana caranya menyimpan dan mengelola database? Salah satu contoh sederhana adalah dengan text editor, yang kedua adalah Excel. Dengan text editor kita menyimpan beberapa data dengan cara mengetik di dalamnya. Kemudian yang lebih besar lagi, kita akan menyimpan data ke dalam Excel. Dengan dua cara tersebut akan timbul berbagai masalah. Masalah pertama adalah tentang kapasitas. Makin lama, data itu akan makin membengkak dan semakin banyak. Masalah kedua adalah kecepatan. Kecepatan akses dan mencari karena datanya semakin banyak. Yang ketiga adalah keamanan. Data itu yang bisa mengakses siapa saja. Apakah bisa dimodif oleh orang lain? Dan yang kelima adalah duplikasi. Gimana caranya data tersebut tidak akan duplikasi? Kemudian, gimana mencari solusi tentang permasalahan tersebut? Tentunya kita akan membutuhkan sebuah sistem yang baik. Yang pertama, membutuhkan skalabilitas. Jika datanya bertambah, sistemnya bisa menangani masalah tersebut. Yang kedua, tersedia. Kapanpun kita minta datanya, maka kebutuhan yang kita minta akan tersedia. Aman, apakah data yang tersimpan lama dan banyak itu akan aman. Dan yang keempat adalah permanen. Data tersebut tidak akan hilang atau terhapus di dalam sebuah sistem. Kemudian kita akan belajar apakah itu database. Database banyak yang mendeskripsikan database, misalnya apa database? Misalnya antara programmer atau yang suka ngoding, kita pasti akan bilang database itu apa? MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB. Itu semua bukanlah database. Itu semua adalah software untuk mengelola database, yaitu yang disebut DBMS, Database Management System. Di dalam database itu akan banyak data, dan di dalam DBMS itu akan banyak database. Kemudian DBMS itu banyak macamnya. Ada relation DBMS, ada hierarchical DBMS, ada network DBMS, ada NoSQL DBMS. Kita akan belajar tentang RDBMS.
relation DBMS. Di dalam database itu akan banyak tabel-tabel sesuai kebutuhan database yang kita minta. Dan dalam tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Contohnya seperti ini, ada tabel siswa. Siswa tersebut mempunyai data apa saja, misalnya NSN, nama, alamat, nomor HP, dan email. Di dalam tabel itu akan kita sebut field dan tipe data. Kita akan belajar tentang field dan tipe data. Contohnya di dalam tabel mahasiswa tadi ada NSN, itu datanya berupa angka karena nomor induk siswa nasional. Yang disebut tipe datanya dalam database itu integer. Terus kalau nama itu tipe datanya varchar atau teks. Alamat tipe datanya varchar, nomor HP tipe datanya char, email tipe datanya varchar. Di dalam database kita akan mengenali tentang primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah kunci utama. Dan primary key itu adalah sebuah data yang dapat merepresentasikan satu baris record secara unik. Jadi satu baris itu unik, tidak bisa diduplikasi, tidak ada yang double. Karena datanya harus unik. Contohnya seperti ini, tabel siswa. Kita mengambil tabel siswa, ada datanya NSN, nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Nah, mana kandidat untuk primary key, mana data yang tidak bisa diduplikasi dan unik. Misalnya nama boleh sama. Di dunia ini namanya sama, banyak, persis ada. Nah, itu bukan kandidat primary key karena datanya tidak unik. Terus alamat sama, banyak yang sama, misalnya satu kakak, maka alamatnya akan sama. Yang ketiga ada nomor HP. Nomor HP boleh sama juga karena nomor HP boleh dua orang punya nomor HP satu. Jenis kelamin banyak yang duplikasi, laki-laki banyak, perempuan banyak. Nah, apa di dalam tabel ini yang tidak bisa diduplikasi? Contohnya NSN. Apa NSN? NSN itu nomor induk siswa nasional yang tidak boleh duplikasi. Itu namanya unik, yang tidak boleh double. Karena dalam NSN ketika kita tahu nomor NISN, kita akan tahu semua data yang dibutuhkan. Misalnya kita memasukkan NISN aja, maka akan tahu data namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, dan jenis kelaminnya apa. Dengan satu data kita akan dapat mengeluarkan data-data yang terkait. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek gimana caranya membuat database dengan SAM dan PHP MyAdmin.